Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, salam guru-guru hebat. Perkenalkan, nama saya Heri Aprilianto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Goa, Kabupaten Temanggung. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Yang pertama yaitu menuntun, yang kedua kodrat dan alam dan zaman, yang ketiga pendidikan berpusat pada anak, yang keempat bukan tabula rasa, dan yang lima budi pekerti, dan yang enam guru sebagai petani. Kita bahas dari satu-satu. Yang pertama itu menuntun. Dalam konsep membina, mengingat ada hal yakni yaitu ing arsa suntulado, ing madya mangan karso, tukuri handayani, yaitu di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Sedangkan yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada murid, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habitat anak menjadi pembelajar sejati. Yang keempat, pendidikan bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Yang kelima, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia, dalam bahasa asing disebut sebagai karakter, yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. Dan yang keenam, dasar pendidikan guru ibarat petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Lahan di sini adalah sekolah atau tempat anak menimba ilmu. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam di sana. Biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, artinya sekolah baik dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka biji jagung adalah bibit jagung yang berkualitas. Adapun aksi nyata penerapan modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya terapkan di kelas, yaitu dengan berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Berdoa adalah sarana bagi kita untuk memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kebaikannya agar Ia mengabulkan sesuatu yang kita kehendaki. Doa juga merupakan tuntunan agama serta alat menjalin komunikasi langsung antara hamba dan Sang Pencipta. Membentuk kelompok dan diskusi. Selanjutnya, siswa dibimbing untuk berdiskusi, membentuk kelompok, dan siswa bebas menentukan pendapatnya. Di sini saya membimbing siswa agar tidak malu untuk bertanya dan memberi tanggapan atau sanggahan dari kelompok lain. Di sini saya mengajak siswa dalam pembelajaran di luar kelas, karena dalam melakukan kegiatan yang terpadu, selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Setelah itu, siswa menyimpulkan materi dengan tujuan-tujuan anak menguasai materi yang dipelajarinya. Selanjutnya, saya membimbing siswa untuk membuat refleksi dan kendala dengan tujuan sebagai guru mengetahui kekurangan dan kelebihan saat menyampaikan pembelajaran dan memberikan saran kepada saya bagaimana cara memberikan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Selain itu, anak-anak dibimbing untuk menuliskan kelebihan dan kelemahan sehingga saya mengetahui sejauh mana anak-anak menguasai materi tersebut. Assalamualaikum Berikut warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Arrobat akan memberikan sedikit kata untuk pembelajaran yang dilakukan sama Bapak Heri Aprilianto, bahwa tadi telah melakukan pembelajaran
yang sudah sesuai dengan kaedah Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran tadi yang saya amati sudah diawali dengan berdoa dan juga diakhiri berdoa. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan sudah berpusat kepada siswa, yaitu mempraktekkan tentang campuran homogen dan heterogen. Setelah pembelajaran selesai dengan membuat beberapa refleksi, ternyata anak-anak juga sudah bisa mengetahui tentang campuran heterogen dan homogen. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ar-Rahmat. Begitulah video saran dan pesan dari teman sejawat saya, dari Bapak Arif Ar-Rahmat. Yang selanjutnya adalah video hasil diskusi dari siswa. Campuran air dan gula dilarutkan ke air, lalu diaduk dan mencampur secara sempurna sehingga tidak terlihat perbedaannya, maka disebut campuran homogen. Air dan garam dicampur secara bersama dan tidak terlihat perbedaannya, maka disebut campuran homogen. Campuran air dan gula Terima kasih, salam bahagia, merdeka belajar, guru penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.